warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingkang satuhu binhormatan Bapak Kepala Desa, kalau tidak tahu bahasanya ya salah dulu. Ingkang kita tresnani para alim, para ulama, bapak kiai, ugi kita tahini, ingkang kita hormati sareng-sareng Bapak Ketua RW Indonesia. Jalaran kula ngertos teng RW Songo menika nggih wali songo. Wonten ingkang saking luar Jawa, wonten ingkang saking luar daerah. Dados teng Perum Korpri niki Ketua RW ini Ketua RW Indonesia. Milo sarujuk tur cocok. Pilih dalu menika wonten acara halal bihalal. Halal bihalal dipun tadosi bahasa Arab nggih angel. Teng Islam nggih angel melih niku. Maka halal bihalal acara khas Nusantara dan diselenggarakan di RW Indonesia. Jadi pas. Ingkang kita hormati, kita tresnani Ketua RT Tunggal, RT Kalih, RT 3, RT Sekawan. Para sepuh, para ini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak sedaya, mugi-mugi kita doaken sedaya pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembukaan wau kula nderek mawon, nderek Ketua RW. Mangke kula balas. Ning kula wau ajeng mriki kula pun batin. Batin pertama yang dalusan apa yo teko. Batin kedua kula pun curiga. Niki mesti pesan sponsor Ketua RW. Ana lampu kok model lampu bentang tak kelingkah niku lho.
Ora ono pengajian lampune kok ngono ora ono. Jalaran kula pun batin ping kalih, kula ngaturaken mohon maaf lahir batin. Wong kula pun batin. Ingkang terakhir, nah pun terakhir ini. Kula namung badhe ngaturaken satunggaling dedonga. Ingkang kula waos teng pembukaan niku wau, ingkang dungus pisan pun kita sinaoni sareng-sareng nek mboten klentu pinten minggu kepungkur. Pungulipun Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nanti sebelum saya akhiri, Ketua RW mau saya suruh maju, tak uji dulu apa enggak. Doa yang pertama kita usahakan malam pindahkan Pak Lurah. Saya khawatir begitu jadi pulang. Saya pindahkan loh. Maka saya hanya mau memberikan ngaturaken salah satu doa yang mudah-mudahan doa ini nanti bisa menjadi bekal untuk diamalkan di rumah masing-masing. Doanya singkat, sebagaimana biasanya, biar saya dalam berbicara ada temannya, maka nanti doanya saya baca, bapak-bapak, ibu-ibu, derek nggih. Sing mboten derek mboten napa-napa, sing penting pun dugi teng acara. Sing penting niku pun dugi teng mriki pun insyaallah sedaya pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setuju nggih kula maos jenengan derek? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampun apal Bu? Mumpun apal kebangetan. Kok pinter banget. Insyaallah mangke kula share doanya, kula kirim teng panitia atau yang seakan-akan panitia. Mangke kula share dan mangke disalin Bapak Kyai Husni, jebule Kyai ini, nembe konangan seni. Panjenengan Kyai asli kados niku, boten ketok. Mila jenengan njenjang kedah dadosaken piyambakipun Kyai. Niki tiyang ingkang kula goleki dangu sanget. Jebule pun bola-bali ketemu kula dereng ngertos. Matur nuwun Pak Husni. Ini ahli teknologi. Ya. High tech. Jadi kalau Pak Husni ini ahlinya ahli high tech, kalau saya ahlinya ahli low tech. Kalau yang sebelah sana lebih halus lagi, soft tech. Teknologi halus maksudnya, ibu-ibu. Jangan bayangkan yang saya maksud.
Doa ingkang kita waos, doa yang saya baca tadi, yang kita hafalkan tadi, saya ambilkan dari kitab Nasoihul Ibad karya Imam Nawawi. Nah, kula badhe jelasaken sekedhik mawon. Kula mboten nerangke masalah halal bihalal, dan pun rampung dijelaske kali Pak Ketua RW Indonesia niki wau. Mangke kula nggih bales niku. Bu salah bu bener sing penting tak walas. Kita ndedonga wau niku Allahumma lakal hamdu Gusti Allah, laka namung kagunganipun panjenengan, namung dumateng panjenengan, hanya kepadamu ya Allah, lakal hamdu, saya merasa kagum, saya memuji. Jadi kita ini sebaiknya melatih diri untuk gumun maring Gusti Allah. Kita melatih diri untuk kagum dengan Allah. Kenapa? Karena sampai hari ini banyak orang yang kagum dengan omongan manusia. Apa meneh omongane politisi. Ojo dipercaya. Yakin. Apa meneh sing ngarep politisi, maksudnya ngono. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala hisab. Dan sebagian dari manusia itu lan seperangane saka menungso kuwi yu'jibuka, menjadikan kamu itu kagum, kamu itu terheran-heran, kamu itu mengidolakan, memuji-muji. Qauluhu, perkataannya, ana sawane wing tiyang nek maturan jam empuk iup niku bahasane Pak Nyoto niku. Ada sebagian manusia itu kalau berbicara sangat mempesona. Fil hayati dunia, kalau sudah bicara dengan masalah keduniaan, napa melih nek wis hubungane karo piye carane golek bati sing akeh. Dari mulai sing wong pinter nganti wong tok melu kabeh. Dari mulai artis sampai yang bukan artis, sampai artis JK, artis jaran ketang maksudnya. Semuanya tergiur bagaimana bisa mendapatkan laba dalam waktu yang singkat dengan cara yang sangat mudah. Banyak sekali yang terpekoi. Apa terpekoi bahasa Indonesia ini apa? Apa Pak? Bukan terpekoi apa? Ya, terperdaya. Maka mari kita berlatih. Setelah kita saling memaafkan, saling memahami jebulnya, manusia itu tadi dikatakan oleh Pak Lurah, fujuraha wa taqwaha. Ada sisi jeleknya, ada sisi baiknya. Tanpa kecuali, baik yang biasa sholat maupun yang tidak biasa sholat. Kalau tak matur sekal, pilihan coba, tolong dipilih, bukan pilih dulu nih, pilih sing ada kula aturaken. Ada orang sholat, rajin ngaji, ning omongane petak tur sengak tur medhit, tur jengkel lagi. Ono wong ora tau sholat, ora tau gelem ngaji, ning omongane api alus dermawan apian. Yang jelek yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nanti di belakang transfer saya. Saya orang modern. Semuanya transfer.
Yang gak kalah. Ngomong kalau Pak Lina kalah. Yang jelek yang nomor 1 atau nomor 2? Pak, Bu, ibu mau lah, pokoknya galak-galak kok. Bu, sing apik, sing tiang nomor 1, nomor tiang kali. Sing elek, sing undi. Sing elek. Lah kok kober-kobernya jadi malaikat? Tugas kita bukan untuk menilai orang lain. Tugas kita untuk menilai diri kita sendiri. Maka dari itu kita belajar memuji kepada Allah. Tapi juga jangan menjelek-jelekan orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Kamu jangan menganggap remeh kepada orang lain, karena orang yang kamu anggap remeh belum tentu lebih remeh daripada yang meremehkan. Jadi status sosial itu tidak menjamin jelek atau baiknya seseorang. Maka acara halal bihalal seperti ini adalah media untuk berkata diri bahwa kita sebetulnya ada kejelekan, ada kebaikan. Bahkan dalam Islam disampaikan, orang Islam itu sedang berbuat baik saja harus mengakui kejelekannya. Maka setiap dia selesai sholat dianjurkan untuk beristighfar. Bon, ini penjelasannya yang pisan. Allahumma lakal hamdu. Yang kedua, wa ilaikal mustaka. Dan hanya kepadamu lah ya Allah aku berkeluh kesah. Hanya kepada Allah lah kita berkeluh kesah. Sekarang banyak orang berkeluh kesah melalui WA, melalui grup. Itu perbuatan percuma. Karena kalau ibu-ibu kok sampai berani berkeluh kesah kepada ibu yang lain, pertama kali didengarkan, tapi selanjutnya pasti dijamin kecewa. Kenapa? Karena ibu-ibu begitu dikeluh kesahi, begitu yang keluh kesah selesai, maka jawabnya adalah sampeyan raspira noyu. Aku, bangun lagi mesti. Ternyata lebih menderita lagi gitu. Maka mari kita belajar berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ini asyku bafi wa husni ilallah. Husni ini bukan husni loh ini. Hus pakai Z. Kalau ini Pak Husni, orang yang baik. Ya baiknya di sana. Tak lagi lawas banget ketemu lagi itu agar tepat. Sungguh aku berkeluh kesah, aku mengeluh dan menyampaikan kesedihanku hanya kepada Allah. Maka Bu, kalau berkeluh kesahlah kepada Allah. Berdoalah malam-malam, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya tahu ya Allah, Engkau mengkaruniakan kepada suamiku mata yang jernih dan teliti. Maka saya tahu suamiku sudah mulai meneliti wanita yang lain. Tolong ya Allah, tolong, saya belum siap menerima karuniamu yang kedua. Jadi bapak-bapak itu punya senjata pamungkas, Bu, untuk menundukkan argumentasi wanita. Bu, Pak Kandanio, ngono biasa nih. Sing jenenge wong lanang itu ibaratnya matahari. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing nulungi, ora ana sing nulungi. Nek wis ora ana sing n
Dan matahari diciptakan oleh Allah, itu sudah takdir Allah untuk menyinari bumi. Juga planet-planet yang lain. Maka tolong jangan mengingkari takdir Allah. Izinkan aku menyinari planet yang lain. Jawabannya pinten. Tak ajari Bu jawabannya. Setuju Pak. Memang Allah menciptakan matahari untuk menyinari semua planet yang ada di dunia. Bahkan tidak hanya bumi, juga planet-planet yang lain. Tapi saya sudah meneliti bahwa engkau bukan matahari Pak, engkau itu lilin. Maka dari itu, kalau ada persoalan antara ibu-ibu, antara suami dan istri, menurut ilmu psikologi modern, biasanya disuruh menyelesaikan di meja makan. Kalau menurut doa yang kita baca tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, maka perselisihan kita, persoalan kita, suami istri, kita selesaikan di atas sajadah. Gampang Pak, rumuskan yang sederhana saja. Pokoknya kalau minta kepada Allah, bersyukur ya Allah, terima kasih Engkau telah mengaruniakan kepada saya, istri saya penuh dengan syarat-syarat yang saya minta. Apa syaratnya? Nomor 1 wedok, nomor 2 nek salat madhep ngulon. Wis rampung. Rasa diarep-arep ana profil wanita solihah, malah kecewa. Yakin kula pun buktine kok. Mulane bojone ra baca. Ini dulu sampaikan ke sini. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, singkat saja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kekuatan iman, teguhkan hati saya, ya Allah. Engkau telah memberi aku istri satu. Masa cerewet dan ini belinya karu-karuan, ya Allah. Apa jum ditambahi Gusti Allah? Ini selingan apa acara ini? Selingan. Saya ini lagi ngaji kayak ini rada deg-degan. Oh ini aku ora kebagian iki. Maka dengan doa ini kita diajari bahwa setiap persoalan keluarga kita, persoalan di tengah masyarakat, kita sampaikan kepada Allah. Kita selesaikan atau kita mulai di atas sajadah. Maka kita diajari agar kita pelatihan berkeluh kesah, beristighfar, mengoreksi diri sendiri. Bahkan Allah memberi waktu khusus kepada kita untuk kita manfaatkan untuk berkeluh kesah. Kapan waktunya? Yaitu pada waktu Puspo Tajem. Kulo dibisiki kali Pak Ki Sanyoto. Sunyoto. Ki Sunyoto. Para ngomong kiai enggak tersinggung. Ki Sunyoto. Pak Badrun, waktu mengihu ono telu. Siti Yoni, Gondo Yoni, Puspo Tajem. Ngono-ngono di WA. Terima kasih diberi materi. Maka menurut Ki Sunyoto, kita waktu yang paling tepat untuk berkeluh kesah adalah waktu Puspo Tajem. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan wabil asharihum yastaghfirun. Dan ayat sanesipun wal mustaghfirina bil arham ya arhamar rahimin irhamlah. Saya dulu pernah nyoba begitu, tiba-tiba mahkota sirai itu di Balang Wong. Karena saya bengok-bengok menuju jam 3 wengi.
Cairkan. Saya teriakan begitu. Ya Rahman Irhamna. Di barang waktu kulo niku. Kunteng. Kudune ora ngono. Lah piye? Saya. Ora kudu bener. Yo kulo tanglet kali bapak iku lho, Pak. Bedane nopo? Nek engko matur sahur-sahur niku maksudnya nopo, Pak? Sahur iki berarti kon maem. Jadi wengi-wengi didhawuhi kan maem, padahal menurut Al-Qur'an wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur yang dilakukan adalah istighfar, berkeluh kesah kepada Allah. Mulane Pak Lurah, Pak RW, jenengan sudah ditunjuk menjadi orang yang paling jelek di desa ini. Maksudnya mesti dicari kejelekannya. Jadi Pak Lurah, Pak RW, Pak RT sing digoleki kadang-kadang eleke. Apa meneh DPR. Sumber kejelekan. Mulane hati-hati nek rembukan karo anggota DPR. Polai serang nyenengke kowe. Saya kan lagi tidak jadi anggota DPR. Wa fil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur gunakanlah untuk istighfar. Monggo dipraktekke mangke. Yang kedua, wa antal musta'an, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, beristi'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan kita diperintahkan bermohonlah kamu kepada Allah dengan dua cara. Yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat Al-Baqarah ayat 45, halaman 7, baris ke-7 dari atas sebelah kanan. Apalagi ditokuki, Pak. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ayat surat Al-Baqarah ayat 153. Halaman piro, Pak? Pak Gulai. Halaman kira-kira 33. Baris yang paling bawah sendiri sebelah kanan. Dan bermohonlah kamu kepada Allah dengan cara sholat dan sabar. Kula mboten bisa menjelaskan sholat, tak nyinggung sithik sabar. Bu, nyuwun sewu Bu. Mun sare Bu, nempun dilajengaken mboten napa-napa. Sing penting pun dereng ngaji. Ngaji niku ora perlu dipahami, ora perlu dirungokke. Sing penting derek kalau dicatat karo malaikat, pahalane oke ra karuan. Bu, tak derek matur tamlet, izin bertanya Bu. Menurut jenengan sabar itu ana watese napa mboten? Wonten watese mboten Bu? Wonten nggih? Nggih, sabar itu ada batasnya. Kalau sudah melampaui batas, angsal ngamuk. Oh, ada batasnya. Isbiru wasobiru warobitu. Lah ini sing angel. Jebulipun sabar itu tidak ada batasnya. Bersabarlah kamu, tingkatkan kesabaran kamu, terus kuatkan kesabaran kamu. Inilah cara beristighfar kepada Allah. Mulane Pak Lurah, nek ana sing warga ngeyel, wis sabar wae.
pasrahke karo Gusti Allah. Gusti Allah niku umat jenengan, niku makhluk jenengan, mangurus jenengan piyambak Gusti Allah. Santai mawon, wis tak rewangi, wis tak macam-macam ini, tetep ra gelem noblos, tak laporke karo Gusti Allah. Yakin, kula nggih menungso aja jengkel bareng. Santai mawon. Dan yo RT niku pojok sebelah niku Gusti Allah yakin pun pripun sedal kula ngoten niku. Yo begini, aku jangan malaikat itu. Yo malaikat turun di ruang itu yo napa? Yo dilunakan hatinya minimal gambar aku ora disuwek-suwek ana minta wis. Jadi semua persoalan kita kembalikan kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Kalau sudah begitu, maka kita akan senantiasa berbahagia menghadapi siapapun yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak bisa memaksa-maksa orang untuk ikut dengan kita tidak bisa maksa-maksa orang manut dengan kita. Mulane RW Songo niki tak dongake muga-muga dadi Indonesia. Allahumma amin. Ingkang kok semuanya bisa rukun, semuanya bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amyor katon wayasengi. Iki napa, Pak? Sak sae kowe. Wah, rasa ngilu dalah. Lintang-lintang kang sepadan pamer sorot lan sunare terus lali kabeh. Jadi ternyata Allah itu akan memberi rahmatnya kepada siapapun yang ada di bumi ini. Disimbolkan tadi cahaya bintang matahari semuanya memberi rahmat kepada semua manusia. Maka dari itu tadi Pak RW menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya. Dan malam hari ini kita melihat kesalahan yang cukup fatal dari Ketua RW. Mosok ambane samene ditrataki. Ini kesalahan serius. Maka saya doakan mudah-mudahan public space ini nanti bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga RW 9 untuk kepentingan anak-anak yang bermain sepak bola macam-macam. Juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat RW 9 dan itu tanggung jawab Pak RW sama Pak Lurah. Nek kula mung saged provokasi. Dari iki kula bali. Orang melu tanggung jawab. Mulai dengan kesan untuk kali Pak RW, kali Pak Lurah monggo aja dikapake Pak Lurah. Salah waninganake halal bihalal di tempat terbuka, maka ini harus dimanfaatkan. Setuju? Setuju. Mang urusan ini Pak RW tanggung jawab jenengan. Wani-wani ini njaluk ngapura kok ora tanggung jawab. Mila saking menika monggo kanthi sarana halal bihalal menika kita dadosaken lingkungan kita ingkang titi tentrem kerto raharjo gemah ripah loh jinawi melih kerto tentrem kerto raharjo panjang kunjung pasir utir tukul kang sarwa tinandur murah kang sarwa ilmu iso mabur tanpa ular, iso jajan tanpa bayar. Jadi mudah-mudahan nanti lingkungan kita menjadi lingkungan sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran, yaitu lingkungan yang
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam Al-Quran digambarkan ketika desa itu, ketika lingkungan itu, ketika RW itu sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, ketika di kanan kirinya sudah banyak pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang bisa dimakan. Nah itu, mila saking menika, maka dari itu mari kita bersama-sama di samping bermaaf-maafan kepada sesama manusia tadi, hablum minan nas, juga mari kita bermaaf-maafan dengan hablum minal amal alam. Kita minta maaf kepada alam sekitar kita. Kita jaga kelestarian, kita manfaatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesama manusia kita saling memaafkan, dengan lingkungan kita ternyata kita juga harus saling memaafkan. Bagaimana caranya? Rahasia saya sampaikan episode yang akan datang. Karena tidak mungkin saya terangkan di sini. Saya cukup menyampaikan satu doa singkat tadi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan nanti yang sering membaca doa ini diberi kekuatan hati oleh Allah, sehingga ketika keluar dari kamar, ketemu istri, ketemu tetangga, ketemu teman, kelihatan wajahnya sumringah, kelihatan wajahnya penuh persahabatan, penuh senyuman. Doa ini mudah-mudahan menjadi perantara kita agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak terletak pada status sosial, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena apa-apa. Kebahagiaan itu semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya raya, rumahnya bagus, kamarnya bagus, belum tentu bisa tidur nyenyak. Tapi ternyata tukang becak di pinggir jalan iso ngorok seruni karu-karuan turunin becak. Yakin. Dan itu kebahagiaan ternyata. Maka apapun yang sekarang menjadi ketekunan kita, profesi kita, jabatan kita, jadikan itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini kok sing ngomong udah DPR ini tidak dipercaya? Percaya nggih monggo, mboten percaya nggih alhamdulillah. Saya sekali-kali ngomong sing rada serius. Mari jabatan apapun yang kita tekuni itu mengantarkan kita semakin dekat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan mari kita semakin jaga, semakin ciptakan, tingkatkan kerukunan, keharmonisan di lingkungan kita masing-masing. Amin. Untuk itu, marilah kita tata hati kita pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kelembutan hati untuk saling menyayangi, saling menghormati, menciptakan masyarakat madani. Masyarakat yang saling menyayangi, yang saling menghormati. Jangan sampai tercipta masyarakat medeni. Setuju nggih? Liridallah walijabatil mas'alah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'min bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nuwun pangapunten, matur nuwun kula diparingi kesempatan silaturahmi. Nasrum minallahi wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah